banyak bro gawe minggu ini meeting mulu gua. Sing. Aduh, biasa lah, namanya juga gara-gara live. gua ini kayaknya sibuk bener. Ya. Ya, Banyak gitu. Namanya juga Gawe. live. Tapi lagi nganggur kan ini ya, lagi bisa lah ya gua diskusin sesuatu. Santai aja lah Oke. itu mah. Jadi gini bro, gue tuh lagi ada tugas. Tugas itu buat makalah. Nah, gue kepikiran kan, tema makalah itu bebas. Apa yang kira-kira gue bisa ya? Nah, Indonesia ini kan lagi ada perkembangan pesat tuh di perusahaan pembiayaan. Kira-kira gue mau buat itu seputaran makalah. Kalau misalnya gue mau jadi makalah, apa aja sih yang perlu dimasukin ya? Perusahaan pembiayaan ya. Setahu gue itu perusahaan pembiayaan kan banyak ya bidang usahanya. Cuma salah satu menurut gue yang bisa dibilang relate dengan masyarakat itu pembiayaan konsumen tuh bidang usahanya. Iya, Tahu nggak sih lu? Iya, gue Gimana jelasin tuh? dikit ya pembiayaan konsumen. Boleh. Pembiayaan konsumen itu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran. Langsung ya. Nah, oleh konsumen tersebut. Nah, dari situ, dari pembiayaan konsumen, masyarakat bisa mudah membeli barang yang awalnya susah bisa jadi mudah dengan mudah dan cepat. Nah, hal tersebut untuk memenuhi konsumen seperti sepeda motor, mobil dan lain sebagainya itu bisa dengan mudah gara-gara pembiayaan konsumen. Iya barang-barang kebutuhan Ah, biaya lah ya. Nah, pengaturan pembiayaan konsumen itu terdapat pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Nah, selain itu juga ada lagi tuh keputusan Presiden nomor 1 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Ada dua ya? Banyak itu bro pembiayaan. Iya, udah tuh. Terus gimana? Itu dari segi pengertian sama sumber hukum. Di situ apa lagi tuh? Ada unsurnya, Unsur. tetap terdapat pada pembiayaan konsumen yang itu ada 5. Tinggal satu nih ya. Yoi. Yang pertama subjek. Subjek itu pihak terkait hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, nah konsumen sebagai debitur dan penyedia barang sebagai pemasok atau supplier. Nah, Tiga dari pihak ya. yang kedua objek. Objeknya itu adalah barang bergerak keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga. Jadi cuma barang bergerak aja ya. Bisa yang lain juga. Nah, yang ketiga itu ada perjanjian. Perjanjian itu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan kepada perusahaan pembiayaan untuk kepada konsumen serta jual beli antara pemasok dari konsumen dan konsumen yang didukung oleh dokumen-dokumen yang telah disebut. Nah, yang habis selanjutnya adalah hubungan dan hak dan kewajiban. Perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembelian harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayar tunai secara pemasok. Tunai. Dan konsumen wajib membayar dengan mengansur kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barangnya kepada konsumen. Nah, yang terakhir ada jaminan terdiri dari jaminan utama, pokok dan tambahan. Terus itu tadi kan pengertian, hubungan sama sumber hukumnya. Ada perjanjian gitu kan ya? Ada. Tapi perjanjian pembiayaan konsumen itu jadi apa sebetulnya? Perjanjian pembiayaan konsumen adalah merupakan suatu perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur yang tadi dibilang, dan dengan pihak konsumen yang bertindak sebagai debitur, dan uang yang diperoleh oleh debitur dari kreditur dibayarkan untuk pembeli barang yang disediakan oleh suatu perusahaan. Udah. Gitu. Tapi tidak ada para pihak kan tuh ya. Tidak. Intinya ada kreditur, Ya. debitur, terus supplier gitu. Nah terus kan selanjutnya dalam perjanjian itu pasti ada hak dan kewajiban ya. Ya kan pihaknya ada si perusahaan pembiayaan konsumen, kreditur, ada si konsumen debitur, sama ada si pemasok ya, ada supplier. Nah jadi kan ada kewajiban gitu, sama hak ya. Kalau si kreditur atau perusahaan pembiayaan konsumennya itu kewajibannya itu dia harus menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam sama si debitur tadi. Uang itu diserahkan karena dia didasarkan pada perjanjian. Nah sedangkan kalau itu untuk kewajiban ya, kalau untuk haknya si kreditur itu berhak menerima suatu jaminan gitu. Jaminan, jadi kita itu perjanjian pakai jaminan antara konsumen, jaminan fidusial lah istilahnya ya. Jaminan sebagai penjamin bahwa si debitur ini bakal bayar misalnya. Nah dia kreditur juga punya hak untuk menerima pembayaran dari uang yang sudah dia pinjam itu sesuai tepat waktu dan juga sesuai dengan angsuran dan bunganya gitu. Ada mekanismenya. Ada hak kewajiban ya. Iya itu si kreditur. Terus ada juga hak dan kewajibannya si debitur. Kalau haknya si debitur itu berhak menerima uang yang dipinjam itu dari si perusahaan konsumen.
dan dia jadi kayak punya hak lah untuk menerima pembayaran uang itu. Nah kewajibannya kebalikannya, si konsumen itu berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang untuk jadi jaminan fidusia, dan wajib juga untuk membayar uang yang dipinjam dari si pembiayaan konsumen, dari si kreditur, dan tetap harus sesuai angsuran, tepat waktu, dan juga sesuai kalau ada bunga, sesuai perjanjian lah antara si perusahaan dan juga si konsumennya itu. Nah terus kalau hak dan kewajiban si supplier simpel, jual beli. Si supplier itu berhak menerima uang itu kan yang untuk membeli barang yang dia punya, terus kewajibannya berhak menyerahkan barang tersebut kepada konsumen gitu istilahnya. Jadi kayak hak kewajiban jual beli. Nah setelah hak dan kewajiban para pihak itu pasti ada hubungan hukum kan istilahnya. Nah pertama itu hubungan hukum antara si perusahaan pembiayaan konsumen dan juga si konsumen. Hubungan hukumnya itu pinjam meminjam. Jadi si perusahaan pembiayaan konsumen itu sebagai kreditur karena dia meminjamkan uang kepada si konsumen. Bukan pinjam meminjam tuh. Kemudian si perusahaan si konsumennya sebagai debitur karena dia itu yang menerima pinjaman istilah. Jadi dia hubungannya pinjam meminjam. Tapi kalau hubungan hukum antara si konsumen dan juga si supplier, hubungannya bukan pinjam meminjam, berubah. Hubungan hukumnya jadi jual beli. Si supplier sebagai penjual, kemudian si konsumen sebagai pembeli. Kedudukan konsumennya sebagai debitur. Nah, kedudukan si penjualnya sebagai kreditur. Jadi dalam dua hubungan hukuman ini si konsumennya berkedudukan sama-sama sebagai debitur. Beda di ini aja ya. Hubungan hukumnya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau hubungan hukum antara si supplier dengan si perusahaan pembiayaan konsumen, dia itu nggak ada hubungan hukum khusus gitu istilahnya. Jadi mereka itu berhubungan lewat si debitur ini, gitu. Hubungan hukumnya semacam bersyarat gitu istilahnya. Karena lagi-lagi hak dan kewajiban dari si supplier itu cuma berhubungan sama konsumen, yaitu dia berhak menerima bayaran dari konsumen yang telah dipinjam dari perusahaan, terus dia berkewajiban menyerahkan barang yang dibeli sama konsumen itu. Kurang lebih begitu kalau untuk perusahaan pembiayaan konsumen ya, untuk hak dan kewajiban terus hubungan hukumnya. Nah tadi kan gue baru ngejelasin tuh kayak kedudukan hukum, terus ada nih mekanisme. Gimana sih, kan penasaran nggak sih lo orang gimana sih mekanismenya di pembiayaan konsumen itu? Tapi gue cuma tahu 3 sih. Orang pasti tahu 4. Coba lu jelasin dulu. Kayaknya gua pernah dengar tuh mekanisme. Siapa tahu gua bisa ingat gitu. Coba gimana? Nah, yang pertama itu kalau pembiayaan konsumen ada tahap permohonan. Tahap permohonan itu kayak dari si konsumen itu mengisi form permohonan kepada si perusahaan pembiayaan konsumen itu, permohonan untuk pembiayaan. Nah, permohonan ini pembiayaan ini ke konsumen ini biasanya dilakukan oleh debitur. Jadi dia datang gitu di tempat dealer suppliernya gitu. Jadi dia itu mohonnya ke dealer suppliernya gitu, penyedia kendaraan atau apa gitu bermotor, kebutuhan konsumen yang telah bekerja sama dengan si perusahaan pembiayaan konsumen gitu. Jadi nanti si suppliernya yang mempertemukan gitu istilahnya. Tapi nanti tetap perjanjiannya antara si perusahaan pembiayaan konsumen sama si konsumennya. Terus yang kedua itu ada tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Jadi berdasarkan aplikasi atau semacam permohonan dari konsumen, marketing department itu dari si perusahaan pembiayaan konsumen itu akan mengecek kebenaran dari pengisian formulir, dicek tuh kebenarannya gimana, terus dianalisa evaluasi terhadap data dan informasi yang diterima, kemudian dianjurkan dengan kunjungan lapangan untuk data-data lah gitu yang digunakan oleh konsumen itu, entah itu ke rumah atau mana. Kemudian yang ketiga, tahap pembuatan customer profile. Nah, customer profile itu kita semacam membuat akun gitu istilahnya, atau membuat profil dari si konsumen ini. Isinya itu biasanya sih banyak ya, kayak nama calon debitur, alamat, nomor KTP atau NIK lah istilahnya, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, habis itu yang terakhir itu jenis dan tipe barang kebutuhannya. Karena banyak kan barang konsumen itu apa aja. Terus yang keempat itu tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Jadi diajuin dulu, bikin proposal dulu gitu. Diajuin. Nah, pada tahap ini marketing department itu kan mengajukan proposal terhadap permohonan yang dilakukan kepada debitur itu kepada si kredit komite. Itu sih 4 yang gue tahu. Sisanya jadi apa mekanisme itu kayak tahapan kayak mana pembiayaan konsumen itu mulai. Gue itu ada tuh notnya. Tadi kan udah jelasin 4 tuh. Sebenarnya itu ada 10, cuman gue baru nyatet juga ada 3 sih. Tambahan 3 ya? Tambahan apa aja tuh? Lanjutan yang tadi ya? Jadi tadi itu kan sampai apa tahap pengajuan proposal. Nah, selanjutnya itu keputusan kredit komite. Jadi dari pengajuan proposal itu kita tunggu tuh keputusan komite dari proposal yang kita ajuin itu, kira-kira gimana keputusan mereka, bakal diterima apa enggak.
dari kreditur itu untuk melakukan pembayaran itu bakal diterima apa enggak. Oke. Apabila permohonan debitur ditolak itu harus ada pemberitahuan dan melalui surat penolakan. Sedangkan kalau diterima, marketing departemen itu akan diterus juga lewat surat. Jadi masing-masing itu harus ada kewajiban dari pemberitahuan dari perusahaan ke konsumennya gitu. Nah, tahapan yang selanjutnya itu tahapan ke-6 itu namanya tahap pengikatan. Jadi udah ada perikatan di situ, udah ada hubungan, udah ada hubungan sebab akibat di situ dari hubungan yang ada itu kan. Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal biasanya itu akan di bagian perusahaan itu bagian legal itu bakal nyiapin kalau misalnya proposal kita diterima. Beberapa yang perlu disiapin itu pertama perjanjiannya otomatis harus ada kan. Kalau misalnya udah ada perikatan otomatis harus ada perjanjian. Yang kedua itu ada jaminan pribadi. Nah ini penting ini, soalnya kalau misalnya pembiayaan konsumen gak ada jaminan itu sama aja bukan pembiayaan konsumen namanya. Gitu kan. Nah yang kedua itu jaminan perusahaan jika ada, ini opsional. Kalau misalnya perusahaan itu mau ngasih jaminan ke konsumen itu bisa aja, cuman mau nggak juga apa-apa, opsional. Berarti nggak wajib banget gitu ya. Nah untuk ini yang gue tahu nih yang terakhir nih di note gue ya, itu tahapan pemesanan barang kebutuhan konsumen. Jadi udah dari itu udah ada pengikatan, itu langsung ke penyediaan barangnya ke konsumen itu. Setelah itu otomatis harus penandatanganan dulu di situ kan. Berarti kedua belah pihak itu harus sepakat gitu. Harus deal sesama deal ya. Nah, yang perlu dilakuin di tahap ini nih ada kreditur itu melakukan pemesanan barang ke supplier. Nah, di sini baru muncul pihak ketiga di penjaminan itu. Habis itu untuk selanjutnya untuk objek pembiayaan bekas pakai kayak motor gitu kan, motor yang dipakai ya. Pokoknya hal-hal yang bekas lah. Tadi udah lu sebutin itu kan, harus selalu gitu ya. Yang terakhir untuk tahapan itu penerimaan pembayaran dari debitur ke kreditur. Sini masuk tuh baru pembayarannya. Itu sih yang gua tahu. Kira-kira gimana tuh? Coba dilanjut lagi nih ya. Ada nih note-nya. Ada. Oke, Lanjut lagi nih ya. Iya. Yang itu habis itu adalah tahap pembayaran kepada supplier. Setelah barang diserahkan supplier pada debitur, nah supplier itu melakukan penagihan pada kreditur dengan melampirkan kwitansi penuh, kwitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, confirm purchase order, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan. Itu kayaknya kalau kendaraan bermotor gitu lah ya. Itu kendaraan bermotor. Nah, habis itu adalah tahap penagihan atau monitoring pembayaran. Nah, setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier atau dealer dilakukan, selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir adalah pengambilan surat jaminan. Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur harus mengembalikan kepada debitur jaminannya seperti BPKB atau sertifikat dan invoice faktur beserta dokumen lainnya jika ada. Dari tadi tahapan sebelum itu ini pelaksanaannya gitu. Iya. Jadi kayak itu tuh permohonan persiapan lah ya. Kalau penyiapan perjanjian terus di sini pelaksanaannya langsung. Tapi dari penjelasan orang ya, gue bisa simpulin lah. Pertama itu kalau misalnya dibuat itu ada pengertian, penjelasan hukum, hubungan sama ya itulah. Jadi kalau misalnya kira-kira gue tangkep gitu, pengertian itu ya berarti dari semua itu kalau perkembangan itu harus diikutin sama regulasi yang ada ya. Tadi kan ada dua tuh regulasinya. Pertama itu tahun 1988 sama tahun 2009 itu. Perpres itu ya. Buat ngisi kekosongan hukum perkembangan itu kan nggak boleh tuh kosong. Sedangkan kita udah tahu sendiri lah kalau proses pembiayaan di Indonesia ini banyak banget bangun sama bank gitu kan. Nah dari situ pembiayaan konsumen juga ada mekanismenya tadi yang lu jelasin kan. Dari hak dan kewajiban sama pembiayaan konsumen itu ada pihak-pihaknya. Pihak kredit, pihak perusahaan itu yang pihak perusahaan pembeli sama supplier. Masing-masing itu ada tergantung kondisi. Perusahaan ini bisa jadi kreditur, si pembeli ini jadi debitur tetap. Nah supplier ini juga bisa jadi kreditur, tergantung kondisi kan. Iya benar banget. Jual beli pinjam minjam itu. Dari situ juga ada prosedur pembiayaannya juga itu di situ kan, mempunyai sistem yang sama dari situ kan, karena perusahaan pembiayaan itu ngasih kredit ke calon konsumen sebagai konsumen gitu kan. Iya.
itu kegiatan pembayaran pengadaan itu butuh konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Iya, angsur itu dia. Nah yang ketiga, modal lembaga pembiayaan itu dalam perlindungan hukum telah memperlihatkan hak sama kewajiban tadi gitu, maupun hak kewajiban konsumen secara proporsional. Jadi apa yang menjadi haknya itu ada berdasarkan asas keseimbangan berkontrak jadinya. Kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak itu sih. Ternyata nggak ribet-ribet amat ya kalau didiskusin bareng-bareng. Gue tadi Teorinya, stuck banget gitu. teori praktiknya mungkin beda tentunya. Ya udah lah bro, kalau misalnya kayaknya orang juga sibuk banget. Enggak, santai aja. Nah, Ngopi yuk. Yaudah, ngopi. Yuk, ngopi. Yo, let's go. Ngopi.